Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alsana Kirianti dengan NIM 2236055. Di sini saya akan membuat sebuah video praktikum pemrograman 2 untuk memenuhi UTS mata kuliah pemrograman 2. Baik, di sini langsung saja aplikasi pertama yang kita buka adalah Exam. Di sini yang kita start adalah Apache dan MySQL. Kita buka phpMyAdmin-nya. Jika sudah kita minimize saja. Kemudian kita buka command prompt untuk membuat sebuah database. Di sini yang harus kita ketikkan adalah cd c dengan MySQL dengan in. Kemudian sudah, maka kita buatkan sebuah perintah untuk membuat sebuah database, yaitu create database. Kita buat nama database-nya adalah bengkel Elsa. Enter. Nah, di sini sudah terbuat sebuah database-nya, kemudian kita gunakan database-nya untuk kita kemudian memasukkan tabel-tabel di dalamnya. Bengkel Elsa. Udah, titik koma, enter. Kemudian di sini kita create table pemilik, karena di sini kita akan membuat sebuah tabel dengan nama pemilik, yang dimana tabel itu di dalamnya ada atribut-atribut yang berisi ID pemilik, dengan tipe data int sebagai primary key. Kemudian kedua itu atributnya namanya nama pemilik. Dengan tipe data adalah varchar. Panjangnya kita buat saja misalnya 50. Kemudian kemudian atribut selanjutnya adalah alamat. Alamat dengan tipe data juga varchar. Kemudian panjangnya kita buat 70. Kemudian enter. Oke. Kemudian kita create lagi sebuah tabel. Create tabel petugas. Dengan isi atribut di dalamnya adalah ID petugas dan juga nama petugas. Sini kita masukkan ID petugas. Tipe datanya sama, yaitu int, dengan dia sebagai primary key. Sudah, enter. Kemudian kita masukkan nama petugas. Dengan tipe datanya adalah varchar. Panjangnya kita buat 100. Berarti cuma 2 atribut yang kita masukkan dalam tabel petugas. Kita enter saja. Oke. Kemudian yang ketiga, kita create table kendaraan. Dengan isi variabelnya itu ada nomor kendaraan, tipe, ID pemilik. Nomor
kendaraan. Di sini tipe datanya juga int, dia sebagai primary key. Enter. Yang kedua adalah tipe varchar. Dengan panjang karakternya itu kita buat misalnya 60. Udah. Kemudian di sini ID pemilik. Tipe data int. Foreign key ID pemilik references pemilik dalam kurung ID pemilik kurung titik koma, kemudian kita enter. Oh, ada yang salah ternyata, guys. Baik, ternyata di sini kita salah mengetikkan references ini bukan references ya, tapi harusnya adalah references. Oke, kita create lagi. Create table kendaraan. Kendaraan int primary key, kemudian selanjutnya tipe dengan tipe datanya varchar, dengan panjang karakter kita buat 60. Nah ya. Kemudian ID pemilik, tipe data int, kemudian enter. Foreign key ID pemilik references pemilik ID pemilik. Oke. Kemudian tabel yang selanjutnya yang harus kita inputkan ke dalam database bengkel ini adalah tabel service. Create table service. Table service atributnya ada ID service, tipe data int sebagai primary key. Kemudian atributnya ada nomor kendaraan, tipe data int. Kemudian ada di sini ID petugas, tipe data juga int. Kemudian enter. Ada tanggal service dengan tipe datanya adalah date. Kemudian biaya dengan tipe datanya adalah decimal. Ya. Kemudian foreign key no kendaraan, references kendaraan,
akses kendaraan antar korenki nomor kendaraan, kemudian ID petugas. Reference dari tabel petugas. Petugas. Oke, coba kita mau lihat ya, apakah tabel-tabel yang kita lihat ini sudah masuk ke dalam database. Kita bisa buat di sini perintah show table. Baik, di sini di dalam database bengkel Elsa sudah ada tabel kendaraan, pemilik, petugas, dan servis. Nah, kemudian kita masuk ke dalam NetBeans. Di sini kita pilih file, kemudian new project, Java Weekend, Java application, kemudian next. Kita buat namanya bengkel Elsa. Sudah. Ready access. Ya. 2236. Oke. Ya. Kemudian finish. Sudah. Di package-nya ini kita klik kanan, kita klik new JavaForm. Nah, yang pertama kita buat dulu pemilik. Nah, kemudian finish. Di sini kita desain. Tabel di sini 1. Karena di dalam tabel pemilik itu atributnya hanya 3, di sini kita tarik 3 saja. Kita tarik spill. Button 1, 2, 3, 4. Dan itu orang luas ya. Ini kayaknya kebesaran, kita kecilkan saja. Kemudian label ini kita letak di sini. Kemudian pembubar. Terakhir text field. Oke. Kita rapikan terlebih dahulu. Di sini kita edit teksnya menjadi pemilik. Kita properti, kita pilih yang center. Fontnya itu juga kita ubah supaya lebih bold dan lebih besar. Oke. Kita close saja. Ini sudah ada tulisan pemilik.
Ini kita edit, kita ubah menjadi ID pemilik. Dan ini kita edit teks juga menjadi nama pemilik. Dan yang ini itu kita ganti menjadi alamat. Ini kita hapus. Terus button 1 ini kita rubah menjadi save. Button 2 itu edit. Button 3 itu delete. Button 4 adalah cancel. Di sini tabelnya kita rubah dengan cara properties, kemudian kita pilih model. Karena atributnya hanya 3, maka dari itu kolomnya kita kurangkan menjadi 3. Ini kita ubah menjadi ID pemilik. Sini kita ubah menjadi nama pemilik. Ubah menjadi alamat. Oke. Di sini kita edit teksnya menjadi cari data. Combo boxnya kita edit juga, kita klik properti. Ini kita ganti menjadi ID pemilik dan juga nama pemilik. Oke. Close. Ini juga kita hapus ya. Di sini klik, kita akan merubah variabel name-nya. Setelah klik kanan, kita pilih yang change variable name. Kita ubah menjadi txt ID pemilik. Oke. Yang ini juga sama, txt nama pemilik. Ini txt alamat. Oke. Button save-nya juga kita change jadi btn save. Oke. Edit juga sama, btn edit. Oke. Delete juga begitu, btn delete. Oke. btn cancel. Oke. Di tabel ini juga kita ubah variabel name-nya menjadi tbl data. Oke. Di sini di combo box-nya juga begitu. Kita buat cmb cari data. Oke. Sudah selesai. Di tabel pemilik kita buat lagi, masih ada 3 lagi, yaitu tabel tugas, kendaraan, dan servis. Untuk
mempersingkat waktu kita membuat desainnya, kita tinggal klik saja di pemilik ini, klik kanan, kita pilih yang refaktor, kemudian kita pilih copy. Kita buat namanya petugas. Oke. Kita refaktor. Kita klik desainnya. Yang ini kita edit teksnya menjadi petugas. Karena di tabel petugas ini atributnya hanya 2, maka yang kita isikan di sini hanyalah ID petugas dan juga nama petugas. Bentar. Ini kita hapus saja. Sudah. Untuk button save, edit, delete, dan cancel itu tidak kita ubah ya. Kita ubah di tabelnya. Properti, model, itu kolomnya kita kurangkan menjadi 2. Title-nya ini itu kita ubah menjadi ID petugas. Ini kita ubah menjadi nama petugas. Oke. Terus sudah. Ini yang combo box. Kemudian kita ganti juga karena ini bukan lagi tabel pemilik, maka kita ganti menjadi ID petugas dan nama petugas. Sudah, kita close. Jangan lupa kita juga harus mengubah variabel name-nya. Kita ganti menjadi txt ID petugas. Oke. Txt nama petugas. Oke. Sudah, kita lanjut untuk membuat form tabel berikutnya. Caranya masih sama. Tinggal kita refaktor dan kita copy. Kita buat namanya di sini kendaraan. Kita refaktor, klik desain. Ini langsung saja kita ubah ya. Kendaraan. Ini atributnya ada 3, yaitu ada nomor kendaraan, tipe, dan ID pemilik. Sini kita edit menjadi nomor kendaraan. Sini kita ubah menjadi tipe. Dan yang ini adalah ID pemilik. Jadi pemilik. Jangan lupa di tabelnya juga. Nomor kendaraan. Kemudian di sini tipe. Dan di sini adalah ID pemilik. Bentar. Oke kan? Close. Jangan lupa change variable name. Txt nomor kendaraan. Oke.
tipe, text ID pemilik. Sudah, kita ke form yang berikutnya. Kita buat form service ya. Service. Refactor. Oke, kita ke design. Ini kita ubah menjadi service. Karena di service itu atributnya ada 5, kita tambah ya. Kita rapikan terlebih dahulu. Tambah. Belum. Kita hapus aja ya. Kemudian ini edit tempat. Ini service kita edit menjadi ID service ya. Jadi service. Kemudian ini ada no kendaraan. Nomor kendaraan. Kemudian ini ID petugas. Yang ini tanggal ya. Tanggal service. Ini biaya. Terus sudah tabelnya kita properti juga. Karena atributnya ada 5, kita tambah kolomnya menjadi 5. Di sini itu jadi service. Kemudian nomor kendaraan. Kemudian yang ini adalah ID petugas. Ini tanggal service. Ini iya ya. Oke. Kemudian kita close, sudah berubah. Jangan lupa di combo box juga kita ubah. Modelnya menjadi ID service, dan nomor kendaraan. Ya. Di kendaraan tadi belum kita rubah ya. Jadi kita rubah terlebih dahulu. Properties. Di sini kita rubah menjadi nomor kendaraan dan tipe. Properties. Kendaraan, tipe. Sudah tuntas. Kemudian di service juga sudah. Kita tinggal ubah variabel name-nya kalau di service ya.
kita ubah menjadi txt id service. Oke, ini juga kita change menjadi txt nomor kendaraan. Oke, ini kita ubah menjadi txt id petugas. Oke, jadi txt tanggal service. Oke, ini jangan lupa txt biaya. Oke, cek ya, sudah pas, di kendaraan juga sudah pas, petugas sudah pas, sudah pas. Maka selanjutnya adalah kita coba untuk merun ya. Di pemilik kita coba run file. Oke, di sini sudah ada tampilan ID pemilik, nama pemilik, alamat. Kemudian ada button save, edit, delete, dan juga cancel. Ini mungkin bisa kita rapikan sedikit ke sini ya supaya lebih rapi. Kemudian di sini juga udah ada tabelnya, tabel ID pemilik, nama pemilik, dan juga alamat. Juga sudah ada menu cari data. Di sini ada ID pemilik dan juga nama pemilik. Sudah, kita close. Kita buka yang petugas. Kemudian kita run file. Petugas, di sini sudah ada ID petugas dan juga nama petugas. Menunya masih tetap sama, ada 4. Di sini sudah ada cari data. Di sini kita bisa mencari data dari ID petugas dan juga nama petugas. Kita close. Kemudian selanjutnya ke kendaraan. Kendaraan kita run. Di sini sudah ada nomor kendaraan, tipe, dan juga ID pemilik. Menunya tetap sama, save, edit, delete, cancel. Kemudian di sini ada tabelnya, tabel nomor kendaraan, tipe, dan ID pemilik. Di sini kita bisa cari data dari mulai nomor kendaraan dan juga tipe. Close. Kemudian kita run yang service. Service kita run. Nah, di sini sudah ada ID service, nomor kendaraan, ID petugas, tanggal servis, dan juga biaya. Menunya tetap sama, tabelnya menyesuaikan sesuai yang sudah kita isikan. Kemudian cari datanya ada ID service, nomor kendaraan. Sekian video praktikum pemrograman 2 saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.